Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk Abi Hanif dan Mida selaku pengasuh Pondok Pesantren Seperti Melarut Banifida, dan yang terhormat pula untuk jajaran para guru dan para pengurus dari Larut Banifida dan teman-teman yang berbahagia. Oke, perkenalkan nama saya Nurisma, saya dari kelas 12 MA Larut Banifida. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya, yaitu kitab Ubudiyah yang ketiga. Jadi di kitab Ubudiyah ini yang ketiga itu menjelaskan tentang jabair atau pembalut yang dipasang. Nah, jadi jabair itu adalah jamak dari kata jabiroh, yaitu pembalut yang dipasang di bagian luka atau retak atau bagian mana yang fungsinya itu agar agar cepat pulih. Contohnya kayak gips. Gips itu dipasang ketika tulang itu retak. Tuh. Nah, syarat-syaratnya itu apa sih? Jadi syarat-syaratnya itu yang pertama, ketika bersuci itu tidak dilepas. Tuh. Kemudian yang kedua itu harus melakukan tayamum. Yang ketiga itu tidak melepas jabiroh, dan yang terakhir itu waktu ketika kita tuh memasang jabiroh tersebut itu kita dalam keadaan suci. Tuh. Kemudian yang selanjutnya itu ada cara-caranya. Jadi untuk yang ketika yang berkecil itu ketika kita tuh masih tidak berpengaruh apa-apa pada yang di jabairnya itu. Jadi kita tuh wudhu biasa dan membasuh yang sehat saja. Ketika ada yang tidak dibasuh tuh kayak hanya luka itu tidak dibasuh nggak apa. Kemudian untuk yang besar kayak haid, nifas sama junub itu maka kita tuh harus bertayamum, kemudian membasuh yang sehat-sehat itu dan mengusap jabirohnya. Kemudian ada bagian-bagian dari jabiroh tersebut. Yang pertama itu wajah. Nah, jadi kalau wajah itu kita harus niat wudhu, kemudian mengusap jabirohnya. Kemudian yang ketiga itu kita harus bertayamum dan membasuh tangan dan kepala. Kemudian yang terakhir itu membasuh kedua kaki. Kemudian untuk yang tangan, jadi kita tuh harus meniat wudhu. Kemudian yang kedua itu harus tayamum. Kemudian yang ketiga itu mengusap jabiroh. Dan yang keempat itu membasuh tangan yang sehat. Dan yang kelima itu mengusap sebagian kepala. Dan terakhir itu membasuh kedua kaki. Nah, untuk yang bagian kaki itu yang pertama itu niat wudhu. Terus yang kedua itu membasuh kedua tangan. Yang ketiga itu mengusap sebagian kepala. Yang keempat itu kita tayamum. Dan yang kelima itu mengusap jabirohnya. Dan yang keenam itu membasuh sebagian kaki yang sehat. Jadi intinya itu semuanya itu seperti wudhu biasa, cuma yang di bagian jabirohnya itu kita niat lagi untuk niat tayamum. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.